Kerjaan pria ini hanya untuk menangkap tikus, tetapi dia mendapat istri yang sangat kaya. Tapi hari itu, karena dia membunuh tikus pemimpin, dia diserang oleh 7.749 tikus di bengkel. Ben tidak bisa mundur, dia dengan ceroboh jatuh ke tempat acar di bawah. Dan tepat di saat pabrik tutup karena wabah tikus. Pekerja segera menutup-tutup wadah acar, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ben ada di dalamnya. Begitu saja, Ben direndam dalam tong acar. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, ratusan tahun telah berlalu. Hari itu, dua anak laki-laki datang ke sini untuk mengambil mainan dan tanpa sengaja membuka tong acar. Hanya melihat gelembung putih naik di atas jus acar asam. Pada saat ini, luar biasa, Ben telah direndam dalam acar selama 100 tahun. Hal ini mengejutkan seluruh dunia. Dihadapkan dengan pertanyaan wartawan, para ahli segera membuka grafik digital yang tidak ada yang mengerti. Singkatnya, itu dari prinsip garam mentimun, sebenarnya tidak yakin tetapi tidak ada yang mengerti. Meskipun dia menjadi seorang selebriti, Ben sama sekali tidak senang. Karena para ahli mengatakan kepadanya bahwa istrinya telah meninggal selama 80 tahun. Ben tidak tahannya dan meninju wajah ahli. Untungnya, sekarang mereka telah menemukan garis keturunan Ben, cucunya bernama Siam. Ben segera memanggil cucunya dan Siam langsung menjawab ya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan menjadi cucu dari seseorang seusianya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena garis keturunan sudah seperti itu. Ben memasuki era yang maju, semua yang ada di depan matanya menjadi sangat baru. Melihat taksi yang diparkir di depannya, dia ketakutan dan melompat mundur untuk menyerang. Ben pulang, melihat apartemen modern dan sangat penasaran. Setelah mengetahui bahwa air yang disaring tersedia untuk semua orang, Ben langsung berseru kaget. Tahun sebelumnya, air saring adalah komoditas mahal, impian Ben dan istrinya hanya untuk minum seteguk air saring. Menyebut istrinya, Ben segera meminta cucunya untuk membawanya ke makamnya. Namun pemandangan di depannya mengejutkannya. Bekas tanah emas dan perak itu kini menjadi gurun. Ada juga tiang iklan besar di atasnya. Melihat nisan istrinya, Ben menangis. Tepat pada saat ini, para pekerja datang untuk mengganti iklan. Ben tidak bisa menahannya lagi, mengangkat tinjunya dan memukul semua pekerja di sana. Bahkan Siam mendapat pukulan dari kakeknya. Seperti yang diduga, keduanya dibawa ke kantor polisi. Ketika mereka sampai di rumah, mereka berdua berdebat satu sama lain karena masalah kuburan. Ben kemudian dengan keras mengatakan bahwa Siam mempermalukan seluruh keluarga. Siam yang sejak awal kesal dengan Ben, kini seperti setetes air. Kekasaran Ben menghabiskan banyak uang bagi Siam. Dan lelaki tua ini hanya mengkritiknya untuk beberapa hal sepele. Mendengar itu, Ben langsung pergi dengan marah. Dia memutuskan untuk menghasilkan $2.800 dengan kemampuannya sendiri untuk membeli kembali makam istrinya. Bisakah kamu percaya bahwa Ben direndam dalam melon selama 100 tahun? Tidak hanya tidak mati tetapi juga tidak menua. Bahkan acar mentimun yang dibuatnya terkenal di seluruh Amerika Serikat. Semua orang di warung juga makan acar mentimun yang dia buat, orang-orang mengantri sepanjang jalan untuk membelinya. Video warung acar Ben sangat populer, semua orang memanggilnya paman penjual acar. Tapi ada satu orang yang sangat menyebalkan, yaitu Siam, cucu Ben. Karena terlibat oleh Ben, dia mendapat hukuman percobaan 5 tahun, dan aplikasi yang dia kerjakan juga bangkrut. Melihat Ben hidup dengan sangat bahagia, Siam langsung memikirkan rencana kotor. Apakah itu otoritas keamanan pangan? Aku ingin melaporkan. Jadi keesokan harinya, kios acar Ben disita, dan semua uang yang diperoleh harus didenda. Setelah menyelidiki, mereka menemukan bahwa bahan untuk membuat acar semuanya diambil oleh Ben dari tempat sampah. Dan air untuk membuat acar juga diambil dari air hujan dan kotoran burung. Pelanggan lama menemukan dan membuang semua acar mentimun Ben. Siam sangat senang, sedangkan Ben sangat kecewa. Ketika Ben lelah dan tidak tahu harus berbuat apa, dua pelanggan datang dengan ide yang cukup bagus untuknya. Yaitu meminta siswa membantunya membuat acar. Karena acar yang kamu buat sangat enak. Mahasiswa hanya butuh nilai magang, bukan gaji. Ini juga dapat meningkatkan standar kebersihan makanan, sehingga memperluas model produksi. Ben tampaknya telah menemukan cahaya kebenaran dan segera mulai bekerja. Pertama, dia memilih siswa kartun Sarah sebagai asistennya. Beli banyak mentimun segar, lalu kenakan sarung tangan sekali pakai dan bersihkan bahannya. Kemudian gunakan resep acar tradisional untuk membuat acar yang berkualitas. Berkat bantuan para siswa, merek acar Merben menciptakan kegemaran pasar.
Ben segera menghasilkan banyak uang dari ini. Untuk pertama kalinya, dia membeli makam istrinya dan melepas papan reklame. Bisnis Ben makin lancar. Pada saat ini, Siam melihat bahwa investor beralih ke model produksi acar Ben dan sangat marah. Pada saat ini, Ben mengambil poster iklan dan melemparkannya ke tanah. Kemudian mengundang Siam untuk berpartisipasi. Ben ingin mereka berdua mengembangkan karir acar keluarga. Tetapi Siam berpikir bahwa Ben paranoid. Dan pengecut tetaplah pengecut, Siam telah membuat rencana. Kemudian Siam menyuruh Ben menggunakan media sosial, hal itu dapat mempromosikan konsumsi acar. Di dalam hati Siam, dia tahu bahwa dengan cara berpikir Ben yang kuno, dia akan dikutuk oleh komunitas online bagaimanapun caranya. Seperti yang diharapkan, ketika Ben bangun keesokan harinya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Sarah merasa ini tidak baik, jadi dia pergi dengan angin, bergabung dengan kerumunan orang yang mengkritik Pak Ben. Tapi semuanya memiliki dua sisi. Jika ada orang yang menentang Ben, pasti akan ada orang yang mendukungnya sepenuh hati. Sangat cepat, Ben menjadi fenomena internet yang terkenal. Cucunya Siam mengorganisir kerusuhan untuk mencoreng, membuat Ben menjadi buronan. Tahukah kamu betapa kuatnya komunitas online? Pria dari era 100 tahun lalu ini, kini menjadi fenomena jualan acar. Kata-katanya membuatnya terkenal dalam semalam. Ada yang bilang dia menyebarkan ide-ide ekstremis yang perlu dihilangkan. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit yang membela apa yang benar. Dalam sebuah seminar, Ben memenangkan simpati semua orang di aula. Bahkan ada penggemar yang mengatakan bahwa pesona Ben lebih besar daripada Trump. Orang ini langsung mengusulkan agar dia mencalonkan diri sebagai presiden di masa depan, mungkin dia akan menang. Tepat pada saat ini, sosok yang dikenalnya berdiri dan itu adalah Siam, cucu Ben. Dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat sensitif. Jawaban Ben sama sekali tidak mengecewakan Siam. Pada akhirnya, Ben yang dulu bekerja sebagai penangkap tikus, kini menjadi tikus yang dikejar semua orang di jalanan. Bahkan dideportasi ke luar negeri. Ben tidak punya pilihan selain menemukan cucunya Siam, tolong bantu dia melarikan diri ke Kanada. Karena agar tidak melihat kakek yang menyebalkan ini lagi, Siam langsung setuju. Dua orang berjalan melalui hutan bergerak menuju perbatasan. Pada saat ini, Siam tidak hati-hati dan jatuh, menyebabkan tangannya terkoyak. Ben tak segan-segan merobek bajunya untuk membalut cucunya. Malam itu sangat dingin, Siam menggigil kedinginan. Ben segera memeluknya dan menyebarkan kehangatan. Perhatian penuh Ben membuat Siam merasakan cinta keluarga sekali lagi. Jadi dia mengakui semua hal buruk yang telah dia lakukan kepada Ben. Mendengar ini, Ben sangat marah hingga darahnya mendidih, lalu berkata bahwa cucu ini sangat tidak berbakti. Lalu menusuk Siam yang membuatnya pingsan. Kebisingan itu menarik perhatian polisi. Ben buru-buru mencukur jenggotnya, menggunakan paspor Siam untuk kembali ke New York. Ketika Siam bangun, dia dibawa ke pengadilan, tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan dirinya sendiri, itu tidak berguna. Dia dikira Ben, lalu dikirim kembali ke rumahnya di Eropa. Dia tidak punya uang, tidak fasih berbahasa, hanya bisa berkeliaran di jalan-jalan. Ben sedang melihat album keluarga ketika selembar kertas jatuh darinya. Ternyata Siam tidak membawa kemuliaan bagi keluarga. Dia selalu memodifikasi aplikasi selama 5 tahun karena dia tidak ingin keluarganya kecewa. Tetapi penampilan Ben mematahkan semua semangat Siam. Ben merasa sedih kemudian pergi ke Eropa untuk mencari Siam, dengan tulus meminta maaf padanya. Keduanya berdamai dan memutuskan untuk bergandengan tangan membangun merek acar Mentimun Keluarga. Sukses atau tidaknya karirmu, kamu harus ingat bahwa keluargamu selalu menjadi sandaran yang kokoh. Omong-omong, apakah benar direndam dalam acar selamanya muda dan tidak tua? Biarkan saya mencoba dan melihat bagaimana kelanjutannya ya. Baiklah, itu saja untuk video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.